Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore baru saja berganti warna, dari biru cerah menjadi sapuan jingga keemasan yang hangat. Di ruang keluarga yang nyaman, Zahra menatap suaminya, Putra, yang sedang asyik membaca berita di tabletnya. Aroma kopi yang baru diseduh menguar lembut, bercampur dengan wangi kue yang baru saja diangkat Zahra dari oven. Semua terasa sempurna, sebuah potret kebahagiaan rumah tangga yang sering ia syukuri dalam hati. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikirannya selama beberapa hari terakhir, sebuah detail penting yang tidak ingin ia lewatkan. "Mas," panggil Zahra lembut, meletakkan secangkir kopi di meja samping suaminya. Putra mengangkat wajahnya, senyumnya langsung mengembang melihat istrinya. "Iya, sayang, kuenya wangi sekali. Kamu memang paling bisa membuat rumah ini terasa seperti surga." Zahra tersenyum tipis, menghargai pujian itu, namun pikirannya masih tertuju pada topik utama. "Ulang tahun ibu tinggal seminggu lagi. Kita belum siapkan kado apa-apa." Putra meletakkan tabletnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir sejenak. "Oh, iya, aku hampir lupa. Bagaimana kalau kita belikan ibu mukena sutra yang baru? Atau mungkin beberapa set gamis dari butik langganannya? Ibu kan orangnya sederhana, pasti beliau suka." Zahra menggeleng pelan. Bukan karena ide itu buruk, tetapi karena tahun ini ia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih istimewa. Ibu Santi, mertuanya, adalah sosok yang luar biasa di mata Zahra. Sejak pertama kali ia diperkenalkan oleh Putra, Ibu Santi menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia tidak pernah bersikap seperti mertua dalam sinetron yang menyebalkan. Sebaliknya, ia adalah seorang ibu kedua, guru, dan sahabat. Beliau yang mengajarinya resep rendang keluarga yang legendaris, yang menemaninya saat cemas menunggu hasil tes kehamilan pertama mereka, dan yang selalu menjadi pendengar setia setiap kali Zahra merasa lelah dengan tekanan bisnisnya. Di mata Zahra, Ibu Santi adalah malaikat. "Aku mau yang lebih spesial tahun ini, Mas. Ibu sudah melakukan banyak sekali untuk kita. Untukku," ujar Zahra. "Aku ingin memberikan sesuatu yang bisa beliau kenang. Sesuatu yang menunjukkan betapa kita sangat menyayangi dan menghargai beliau. Aku berpikir, bagaimana kalau perhiasan?" Putra sedikit terkejut. "Perhiasan? Bukankah itu terlalu berlebihan? Ibu pasti tidak akan mau menerimanya. Kamu tahu sendiri bagaimana beliau, selalu merasa tidak enak kalau kita mengeluarkan banyak uang untuknya." "Justru karena itu," sahut Zahra mantap. "Selama ini ibu selalu mendahulukan orang lain, terutama kita. Kapan terakhir kali beliau membeli sesuatu yang benar-benar mewah untuk dirinya sendiri? Mungkin tidak pernah. Ini saatnya kita yang memanjakan beliau. Soal beliau tidak mau, aku punya ide. Besok kita ajak ibu jalan-jalan, bilang saja mau makan siang di restoran baru. Di tengah jalan, kita mampir ke toko perhiasan dengan alasan aku mau lihat-lihat koleksi baru. Nanti di sana, kita minta beliau memilih mana yang paling beliau suka, sebagai pendapat saja. Apapun yang beliau tunjuk, itu yang akan kita beli sebagai kejutan." Putra menatap istrinya dengan sorot mata penuh kekaguman. Rencana itu brilian. Dengan cara itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang pasti disukai ibunya tanpa membuatnya merasa terbebani. "Kamu memang luar biasa, sayang. Baiklah, aku setuju. Ibu pasti akan sangat terharu." Keesokan harinya, rencana itu berjalan mulus. Zahra menelepon mertuanya pagi-pagi, mengundangnya untuk makan siang. Suara Ibu Santi di seberang telepon terdengar begitu hangat dan gembira, membuat hati Zahra ikut menghangat. Tepat jam 11 siang, mereka menjemput Ibu Santi. Wanita parubaya itu tampak begitu anggun dengan gamis berwarna pastel dan kerudung yang serasi. Wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus justru menambah pesona keibuannya. "Zahra, Putra, repot-repot sekali kalian," sapanya sambil masuk ke mobil. "Ibu sebenarnya bisa masak di rumah. Tapi karena menantu ibu yang paling cantik ini yang mengajak, mana bisa ibu menolak?" Zahra tertawa kecil. "Sekali-sekali, Bu, biar ibu tidak bosan dengan masakan rumah." Di sepanjang perjalanan, Ibu Santi tidak henti-hentinya memuji Zahra. Bagaimana Zahra adalah anugerah terindah untuk Putra. Bagaimana bisnis busana yang dirintis Zahra dari nol kini sukses besar, berkat kerja keras dan keuletannya. Semua pujian itu tulus di telinga Zahra, membuatnya semakin yakin bahwa memberikan hadiah terbaik untuk wanita ini adalah keputusan yang paling tepat. Sesuai rencana, saat melewati sebuah ruko yang berisi deretan toko-toko mewah, Zahra meminta Putra untuk menepi. "Mas,
berhenti sebentar di depan. Ya? Aku mau lihat toko perhiasan itu. Sepertinya ada koleksi baru yang bagus untuk investasi, ujar Zahra, melancarkan aktingnya. Toko perhiasan? Wah, harganya pasti mahal sekali, komentar Ibu Santi dari kursi belakang. Tidak apa-apa, Bu. Hanya lihat-lihat saja, kata Zahra sambil tersenyum. Ibu temani aku, ya? Selera ibu kan bagus sekali. Aku mau minta pendapat ibu, mana yang modelnya klasik dan tidak lekang oleh waktu. Ibu Santi, dengan sifatnya yang tidak bisa menolak permintaan menantu kesayangannya, akhirnya mengangguk setuju. Mereka bertiga masuk ke dalam toko perhiasan yang megah itu. Cahaya lampu kristal di langit-langit memantul indah pada etalase kaca yang berkilauan, menampilkan deretan kalung, gelang, cincin, dan anting berlian yang memukau. Seorang pegawai muda menyambut mereka dengan ramah, namun Zahra merasa ada sepasang mata lain yang mengawasi mereka dari sudut ruangan. Zahra membiarkan Ibu Santi berjalan di depannya, mengagumi setiap perhiasan yang dipajang. Ia bisa melihat binar tulus di mata mertuanya, sebuah kekaguman murni seorang wanita pada keindahan. Zahra tersenyum puas. Rencananya berhasil. Saat Ibu Santi berhenti di depan etalase yang memajang koleksi kalung berlian, Zahra mendekat. Bagus ya, Bu? Menurut Ibu, mana yang paling cantik? Pancing Zahra. Ibu Santi menunjuk sebuah kalung dengan liontin berbentuk bunga yang sederhana namun elegan. Yang ini, desainnya sangat anggun, tapi harganya pasti. SSTT, jangan pikirkan harga, Bu. Aku cuma minta pendapat, potong Zahra lembut, sambil memberi isyarat pada Putra dengan matanya. Putra mengangguk paham. Saat itulah, seorang wanita pegawai toko yang lebih tua, yang sejak tadi hanya dia mengamati dari dekat meja kasir, berjalan menghampiri mereka. Wajahnya tampak serius, dengan sorot mata yang tajam dan sulit diartikan. Ia tidak tersenyum ramah seperti pegawai lainnya. Ia berjalan melewati Putra dan Ibu Santi, dan berhenti tepat di samping Zahra. Zahra mengira wanita itu akan menawarkan bantuan, namun yang terjadi selanjutnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Wanita itu, yang belakangan Zahra lihat memiliki papan nama bertuliskan, Hera, mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah hendak merapikan bros di bahu Zahra. Bibirnya mendekat ke telinga Zahra, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik. Bisikan itu singkat, dingin, dan penuh penekanan. Hati-hati dengan ibu mertuamu itu. Dia tidak seperti yang kamu lihat. Zahra membeku di tempatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat sebelum kembali berdebar dengan kecepatan gila. Bisikan itu berlanjut, menusuk kesadarannya seperti jarum es. Sekarang, pergilah ke mobilmu dan bersembunyi. Jangan sampai terlihat. Kamu akan melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Hera menegakkan tubuhnya kembali, memasang ekspresi datar seolah tidak ada apapun yang terjadi, lalu berjalan kembali ke posisinya di dekat meja kasir, meninggalkan Zahra yang berdiri mematung. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalanya. Hati-hati dengan Ibu Santi, malaikat penolongnya, wanita paling baik hati yang pernah ia kenal. Ini pasti sebuah kesalahan. Mungkin pegawai itu salah orang, atau mungkin ia hanya sedang berhalusinasi. Namun, sorot mata Ibu Hera tadi terasa begitu nyata. Penuh keyakinan dan peringatan yang serius. Sebuah getaran aneh menjalari tubuh Zahra, campuran antara rasa takut dan penasaran yang luar biasa. Ia melirik mertuanya, yang masih asyik mengagumi kalung berlian, wajahnya tampak begitu polos dan tulus. Lalu ia melirik Ibu Hera, yang berdiri diam seperti patung dengan mata lurus ke depan. Kamu kenapa? Kok diam saja? Suara Ibu Santi menyadarkannya dari lamunan. Zahra tergagap, berusaha keras mengendalikan ekspresi wajahnya. Tidak apa-apa, Bu. Tiba-tiba aku baru ingat, sepertinya dompetku yang satu lagi tertinggal di mobil. Aku ambil sebentar, ya? Ibu dan Mas Putra lihat-lihat saja dulu. Itu adalah alasan paling masuk akal yang bisa ia pikirkan dalam sepersekian detik. Tanpa menunggu jawaban mereka, Zahra berbalik dan berjalan cepat keluar dari toko. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak ingin ia ketahui, namun juga tidak bisa ia abaikan. Jantungnya berdebar kencang di dalam dada, bukan lagi karena bahagia, melainkan karena firasat buruk yang mulai mencengkeram hatinya dengan erat. Ia membuka pintu mobil, masuk, dan menutupnya dengan pelan, memastikan tidak ada suara yang menarik perhatian. Dengan tangan gemetar, ia merendahkan tubuhnya di kursi kemudi, mengintip dari celah jendela, menunggu. Menunggu sesuatu yang ia harap tidak akan pernah datang.
Duduk di dalam mobil yang terasa sunyi dan pengap, Zahra merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Jantungnya masih berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melompat keluar. Napasnya pendek dan tersengal. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Bersembunyi seperti seorang pengecut di mobilnya sendiri, hanya karena bisikan seorang wanita asing yang tidak ia kenal sama sekali. Bagaimana jika semua ini hanya kesalahpahaman? Bagaimana jika wanita bernama Hera itu ternyata memiliki gangguan jiwa dan suka membisikkan hal-hal aneh pada pengunjung? Zahra meremas setir mobil dengan frustrasi. Ia melirik ke arah pintu toko perhiasan yang berkilauan di bawah terik matahari. Di dalam sana ada suaminya, dan ada Ibu Santi, wanita yang telah ia anggap seperti ibunya sendiri. Wanita yang lembut, penyayang, dan agamis. Tuduhan dalam bisikan tadi begitu absurd, begitu tidak masuk akal, hingga rasanya seperti sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Ia seharusnya kembali ke dalam, menertawakan kebodohannya, dan melanjutkan rencananya untuk membelikan kalung berlian terindah untuk mertua terbaik di dunia. Ia sudah hampir membuka pintu mobil ketika kata-kata terakhir Ibu Hera kembali terngiang di telinganya. Kamu akan melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ada nada kepastian yang mengerikan dalam suara itu, sebuah keyakinan yang membuat bulu kuduk Zahra meremang. Rasa penasaran, yang kini bercampur dengan sebersit ketakutan, menahannya di tempat. Baiklah, ia akan memberikan waktu 10 menit. Hanya 10 menit. Jika tidak ada apapun yang terjadi dalam 10 menit, ia akan kembali ke dalam dan melupakan insiden aneh ini selamanya. Zahra menyalakan layar ponselnya, melihat jam digital yang menunjukkan pukul 12:20 menit. Ia menunggu. Menit pertama terasa seperti 1 jam. Ia terus mengintip ke arah pintu toko, namun yang terlihat hanyalah lalu lalang pengunjung lain. Menit kedua, ketiga, pikirannya mulai berkelana. Ia mengingat semua kebaikan Ibu Santi. Mengingat bagaimana mertuanya itu membawakannya bubur hangat saat ia sakit. Bagaimana ia memijat punggungnya saat ia kelelahan. Bagaimana ia selalu memberinya nasihat bijak dengan senyum teduh. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin wanita seperti itu menyembunyikan sesuatu yang buruk. 5 menit berlalu. Zahra mulai merasa gelisah. Ia merasa bersalah telah meragukan Ibu Santi. Ia sudah siap untuk menyerah. Ia mengangkat tubuhnya, hendak keluar, ketika pintu toko perhiasan itu terbuka. Jantung Zahra seakan berhenti berdetak. Itu Ibu Santi. Beliau keluar dari toko sendirian. Namun, ada yang aneh. Wajah yang dilihat Zahra sekarang bukanlah wajah lembut dan hangat yang ia kenal. Senyum teduh itu lenyap. Raut mukanya berubah menjadi dingin, keras, dan penuh perhitungan. Matanya yang biasanya memancarkan kelembutan kini terlihat tajam dan waspada, menyapu sekeliling area parkir seolah memastikan tidak ada yang mengawasinya. Zahra secara refleks menundukkan kepalanya lebih dalam, hanya menyisakan matanya yang mengintip dari balik dashboard. Perubahan drastis itu begitu mengejutkan, seolah ia sedang melihat orang yang sama sekali berbeda. Ibu Santi berdiri sejenak di depan toko, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya dan mengetikkan sesuatu. Tak sampai 1 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tidak jauh dari tempat Ibu Santi berdiri. Kaca mobil yang gelap membuat Zahra tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Pintu penumpang depan terbuka, dan seorang pria keluar. Pria itu berperawakan tegap, mengenakan setelan mahal yang tampak sedikit norak, dengan rambut disisir klimis ke belakang. Senyum yang tersungging di bibirnya bukanlah senyum ramah, melainkan senyum licik yang membuat Zahra merasa mual. Tanpa banyak bicara, pria itu menghampiri Ibu Santi. Zahra melihat mertuanya itu membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu menyerahkannya kepada pria itu. Dengan gerakan cepat dan tangan gemetar, Zahra meraih ponselnya, membuka aplikasi kamera, dan mengarahkan lensanya ke arah mereka, memperbesar gambar semaksimal mungkin. Jantungnya terasa seperti diremas saat pria itu membuka amplop tersebut dan memeriksa isinya. Awalnya Zahra tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun kemudian, pria itu sedikit memiringkan kertas di tangannya, dan saat itulah dunia Zahra seakan runtuh. Dokumen paling atas yang dipegang pria itu memiliki kop surat yang sangat ia kenali. Itu adalah kop surat perusahaannya, Zahra Collection. Di bawahnya, dengan jelas ia bisa membaca judul dokumen itu, Surat Kuasa Penuh. Napas Zahra tercekat di tenggorokan. Tubuhnya bergetar hebat. Surat kuasa? Untuk apa? Ia tidak pernah menandatangani surat apapun untuk Ibu Santi. Pikirannya kacau. Mungkin ia salah lihat. Mungkin itu hanya dokumen biasa. Tapi getaran buruk di hatinya mengatakan sebaliknya. Pria itu kemudian mengeluarkan selembar dokumen lain dari amplop. Sebuah buku kecil berwarna biru gelap. Paspor.
Pria itu membukanya, dan meskipun dari kejauhan, Zahra bisa melihat dengan jelas foto siapa yang terpampang di sana. Foto Ibu Santi. Seluruh kekuatan di tubuh Zahra seakan lenyap. Kakinya lemas, tangannya yang memegang ponsel bergetar tak terkendali. Surat kuasa atas perusahaannya dan sebuah paspor. Dua hal itu jika digabungkan hanya bisa berarti satu hal. Sebuah rencana untuk mengambil alih segalanya dan melarikan diri. Pikiran itu begitu mengerikan, begitu biadab, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Zahra terus merekam. Ia melihat Ibu Santi dan pria itu berbicara singkat. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi ia bisa melihat ekspresi wajah mertuanya. Dingin, tegas, penuh perintah. Sama sekali tidak ada jejak wanita rapuh dan lembut yang selama ini ia puja. Setelah beberapa saat, pria itu mengangguk, memasukkan kembali semua dokumen ke dalam amplop, lalu kembali ke mobilnya. Sedan hitam itu melaju pergi, menghilang di tikungan jalan. Dan kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Setelah mobil itu pergi, Ibu Santi berdiri diam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dalam sekejap, wajahnya kembali berubah. Otot-ototnya yang tegang mengendur, tatapan matanya yang tajam kembali menjadi lembut, dan sebuah senyum teduh yang familiar terukir kembali di bibirnya. Seolah-olah ia baru saja mengganti sebuah topeng. Transformasi itu begitu cepat dan sempurna, membuat Zahra merinding hingga ke tulang. Dengan senyum manis di wajahnya, Ibu Santi berbalik dan berjalan santai menuju mobil Zahra. Zahra panik. Dengan cepat ia mematikan rekaman video, melempar ponselnya ke kursi sebelah, dan berusaha mengatur napasnya yang memburu. Ia harus bersikap normal. Ia tidak boleh menunjukkan bahwa ia telah melihat semuanya. Pintu mobil terbuka. Lama sekali. Sayang, kamu dari mana? Tanya Ibu Santi dengan nada suaranya yang biasa, penuh kehangatan. Ibu dan Putra sampai bingung mencarimu. Kami sudah selesai di dalam. Putra sedang membayar bros kecil yang ibu pilih tadi. Zahra menelan ludah yang terasa pahit, memaksakan seulas senyum di bibirnya yang terasa kaku. Maaf, Bu. Tadi perutku tiba-tiba sakit, jadi aku cari toilet umum sebentar. Ini baru saja mau kembali ke toko. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Rasanya aneh. Untuk pertama kalinya, ia berbohong pada wanita itu. Oh, ya ampun, kasihan sekali menantu ibu. Kamu tidak apa-apa sekarang? Mau ibu belikan minyak angin? Tanya Ibu Santi, menunjukkan keprihatinan yang kini terasa seperti racun bagi Zahra. Tidak apa-apa, Bu. Sudah lebih baik, jawab Zahra, suaranya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, Putra kembali ke mobil, menenteng sebuah kantong belanja kecil. Sudah beres. Ibu hanya mau bros kecil ini, padahal tadi aku sudah suruh pilih kalung yang paling mahal, kata Putra sambil tertawa, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menghancurkan dunia istrinya. Perjalanan pulang terasa seperti siksaan terpanjang dalam hidup Zahra. Ia duduk di kursi kemudi, mencengkeram setir dengan buku-buku jari yang memutih. Di sebelahnya, Putra mengobrol ringan dengan ibunya yang duduk di belakang. Mereka tertawa, membicarakan hal-hal sepele. Zahra hanya bisa menyahut sesekali dengan gumaman tidak jelas. Pikirannya penuh dengan rekaman kejadian tadi. Wajah dingin Ibu Santi, surat kuasa palsu itu, paspor, pria licik itu. Semuanya berputar seperti film horor yang tidak ada habisnya. Setiap tawa dan kalimat lembut dari mertuanya kini terdengar, seperti desisan ular di telinganya. Wanita yang duduk di belakangnya, yang sedang menasihati Putra untuk tidak terlalu lelah bekerja, adalah wanita yang sama yang beberapa menit lalu melakukan transaksi gelap untuk menghancurkannya. Topeng itu begitu sempurna. Sandiwara itu begitu meyakinkan. Dan ia, Zahra, telah menjadi penonton yang paling bodoh dan paling naif selama bertahun-tahun. Saat mereka tiba di depan rumah, dan Ibu Santi turun sambil mengucapkan terima kasih dengan senyumnya yang paling manis, Zahra hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Pintu rumah tertutup, meninggalkan Zahra dan Putra di dalam mobil. Tapi bagi Zahra, ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian dalam sebuah konspirasi mengerikan yang baru saja ia sadari. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Makan malam hari itu terasa seperti sebuah sandiwara absurd yang dimainkan di atas panggung neraka. Zahra duduk di meja makan, di antara suami yang ia cintai dan ibu mertua yang kini ia takuti. Setiap denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring terdengar, seperti lonceng kematian di telinganya. Di hadapannya tersaji opor ayam kesukaannya, yang dimasak khusus oleh Ibu Santi. Aroma santan dan rempah yang biasanya akan membuatnya berselera, kini justru membuat perutnya mual. Ia hanya bisa menunduk,
mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa berniat menyuapnya. "Kamu kenapa, sayang? Kok tidak dimakan?" Suara Putra terdengar lembut, penuh perhatian. "Apa kamu masih tidak enak badan?" Zahra mengangkat wajahnya, memaksakan seulas senyum. "Hanya sedikit lelah, Mas. Proyek di butik sedang padat sekali." "Justru kalau lelah harus makan yang banyak, Nak Zahra," timpal Ibu Santi dari seberang meja. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang tampak begitu tulus, begitu nyata, hingga sesaat Zahra hampir meragukan apa yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. "Ini ibu sengaja masak opor kesukaanmu. Ayo, dimakan. Nanti kamu jatuh sakit," kasihan Putra jadi khawatir. Zahra menelan ludah. Ia memaksakan satu suap nasi dan ayam masuk ke mulutnya. Rasanya seperti menelan pasir. Pikirannya tidak berada di ruang makan itu. Pikirannya tertinggal di dalam mobil, memutar ulang rekaman video di ponselnya yang kini terasa seperti barang bukti paling berbahaya di dunia. Setiap kali ia melirik Ibu Santi, ia tidak lagi melihat wajah keibuan yang teduh. Ia melihat topeng dingin yang terpasang sempurna. Ia melihat wanita licik yang sedang menghitung hari untuk menghancurkannya. Bagaimana bisa seseorang memiliki dua wajah yang begitu berbeda? Bagaimana bisa ia hidup bertahun-tahun di samping monster tanpa pernah menyadarinya? "Benar kata ibu, kamu harus jaga kesehatan," lanjut Putra. "Jangan terlalu memforsir diri. Bisnis memang penting, tapi keluarga nomor satu." Keluarga. Kata itu terasa seperti tamparan bagi Zahra. Keluarga mana yang dimaksud suaminya? Keluarga yang ia lihat sekarang, yang penuh dengan kebohongan? Atau keluarga yang akan segera dihancurkan oleh ibu kandungnya sendiri? Zahra merasa sangat sendirian. Terjebak dalam sebuah rahasia mengerikan yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun, terutama dengan pria di sampingnya yang begitu memuja ibunya. Menceritakan hal ini pada Putra sekarang, hanya akan memicu pertengkaran hebat. Putra tidak akan pernah percaya. Ia akan menuduh Zahra salah paham, atau lebih buruk lagi, menuduhnya cemburu dan ingin menyingkirkan ibunya. Tidak. Ia butuh lebih dari sekadar video buram. Ia butuh bukti yang tidak terbantahkan. Setelah makan malam yang terasa seperti seabad itu selesai, Zahra segera pamit masuk ke kamar dengan alasan ingin beristirahat lebih awal. Ia mengunci pintu, menyandarkan punggungnya yang gemetar di sana, dan akhirnya membiarkan air matanya mengalir. Ia menangis tanpa suara, menangis dalam diam karena rasa takut, pengkhianatan, dan kebingungan yang menyesakkan dadanya. Setelah beberapa menit, ia menghapus air matanya. Waktunya untuk menangis sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk mencari tahu seberapa dalam lubang kelinci yang mematikan ini. Ia menunggu. Ia mendengar suara televisi dari ruang keluarga, lalu suara Putra dan ibunya mengobrol dan tertawa. Suara tawa Ibu Santi terdengar seperti gema dari alam lain, membuatnya merinding. 1 jam berlalu. 2 jam. Akhirnya, ia mendengar langkah kaki Putra menaiki tangga. Dengan cepat ia merebahkan diri di tempat tidur dan berpura-pura tertidur. Putra masuk dengan pelan, mengecup keningnya, lalu berbaring di sampingnya. Tak lama kemudian, dengkuran halus suaminya mulai terdengar, berirama dengan detak jam di dinding. Zahra menunggu setengah jam lagi untuk memastikan Putra benar-benar terlelap. Lalu, dengan gerakan sepelan mungkin, ia bangkit dari tempat tidur. Rumah itu gelap dan sunyi. Setiap derit lantai kayu yang ia pijak terdengar seperti letusan senjata di telinganya. Dengan jantung berdebar di tenggorokan, ia berjalan menuju satu ruangan yang menjadi sumber dari semua ketakutannya, kamar Ibu Santi. Pintu kamar itu tidak terkunci. Zahra mendorongnya pelan, masuk ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menyelinap dari jendela. Aroma terapi lavender yang menenangkan, yang selalu ada di kamar mertuanya, kini terasa mencekik. Ia harus bergerak cepat. Ia mulai dari tempat yang paling jelas, laci meja rias. Isinya hanya peralatan kosmetik, beberapa perhiasan imitasi, dan buku-buku doa. Lemari pakaian juga tidak menunjukkan hal yang aneh, hanya deretan gamis dan kerudung yang tersusun rapi. Di bawah tempat tidur, hanya ada beberapa kotak sepatu kosong. Zahra mulai merasa putus asa. Mungkin tidak ada apa-apa di sini. Mungkin semua bukti disimpan oleh pria licik tadi. Ia hampir menyerah saat matanya tertumbuk pada sebuah objek di sudut ruangan. Sebuah peti kayu berukuran sedang, terbuat dari kayu jati dengan ukiran bunga yang sudah agak kusam. Zahra pernah menanyakan tentang peti itu sekali, dan Ibu Santi menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Itu hanya peti kenangan, Nak. Isinya semua barang peninggalan almarhum ayahmu Putra. Ibu menyimpannya untuk mengenang masa-masa indah kami." Hatinya berdebar lebih kencang. Firasatnya mengatakan ada sesuatu di dalam sana.
Ia mencoba membukanya, tetapi peti itu terkunci. Ia meraba-raba mencari kuncinya di sekitar meja, namun tidak menemukannya. Keputusasaan membuatnya nekat. Ia mengambil sebuah penjepit rambut dari sakunya dan mencoba mencongkel kunci sederhana itu. Setelah beberapa kali mencoba dengan tangan gemetar, terdengar bunyi, klik, pelan. Kunci itu terbuka. Dengan napas tertahan, Zahra mengangkat tutup peti yang berat itu. Aroma kapur barus yang menyengat langsung menyambutnya. Di lapisan paling atas, memang ada beberapa barang kenangan. Beberapa album foto tua yang menunjukkan potret pernikahan Ibu Santi dan almarhum suaminya, foto-foto putra saat masih bayi. Ada juga beberapa surat cinta yang sudah menguning. Zahra merasa sedikit bersalah. Mungkin ia memang sudah keterlaluan menodai kenangan suci ini. Namun, ia tidak berhenti. Tangannya terus menggali lebih dalam. Di bawah tumpukan album foto itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kain atau kertas foto, melainkan setumpuk dokumen tebal yang diikat dengan tali rafia. Tangannya bergetar saat mengangkat tumpukan dokumen itu. Ini bukan surat cinta. Ini adalah bundel tagihan utang, surat peringatan dari bank, dan beberapa dokumen perjanjian gadai. Semuanya atas nama almarhum ayah putra. Matanya membelalak. Jadi, di balik citra keluarga terhormat yang selalu ditampilkan Ibu Santi, ternyata mereka menyimpan masalah keuangan yang sangat besar di masa lalu. Tapi itu bukan penemuan yang paling mengejutkan. Di dasar peti, tersembunyi di bawah semua dokumen utang itu, ada sebuah map tipis berwarna biru. Zahra membukanya dengan perasaan tidak enak. Di dalamnya, hanya ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah salinan polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Tirtayasa, almarhum ayah putra. Jumlah uang pertanggungan yang tertera di sana membuat mata Zahra terbelalak. Jumlahnya sangat fantastis. Lebih dari cukup untuk melunasi semua utang di atasnya, dan masih menyisakan banyak sekali uang untuk hidup mewah. Nama penerima manfaat tunggal, Santi. Jantung Zahra mencelos. Ia membaca detail polis itu lebih lanjut. Tanggal kematian tertanggung, penyebab kematian, serangan jantung. Terasa wajar, tapi firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Ia lalu mengambil lembar kertas kedua. Sebuah kliping koran lokal yang sudah sangat kuning dan rapuh, nyaris hancur saat ia sentuh. Judulnya sudah sedikit robek, tapi ia masih bisa membacanya. Bisnis lokal tewas misterius, dugaan keracunan. Zahra membaca artikel itu dengan napas tercekat. Artikel itu melaporkan kematian seorang pengusaha lokal yang meninggal mendadak. Gejala awalnya diduga serangan jantung, namun beberapa kejanggalan membuat pihak keluarga meminta otopsi. Hasilnya menunjukkan adanya jejak racun yang tidak biasa di dalam tubuhnya, jenis racun yang bisa memicu gagal jantung. Namun, penyelidikan kasus itu menemui jalan buntu dan akhirnya ditutup tanpa pernah menemukan tersangka. Nama korban di artikel itu sudah pudar dan tidak terbaca jelas. Tapi ada satu hal yang membuat darah Zahra membeku. Tanggal terbit koran itu hanya berselang 2 hari dari tanggal kematian ayah putra yang tertera di polis asuransi. Dunia Zahra serasa berputar. Kepalanya pusing. Ia terduduk lemas di lantai yang dingin, dengan polis asuransi di satu tangan dan kliping koran di tangan lainnya. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Sebuah utang yang menumpuk. Sebuah polis asuransi dengan nilai fantastis. Sebuah kematian mendadak yang disebut serangan jantung. Dan sebuah berita tentang kasus keracunan yang ditutup begitu saja di waktu yang bersamaan. Potongan-potongan puzzle mengerikan itu mulai menyatu di benaknya, membentuk sebuah gambaran yang begitu gelap dan biadab. Wanita yang ia panggil ibu, wanita yang tidur dengan tenang di kamar sebelah, mungkin tidak hanya merencanakan penipuan. Ia mungkin adalah seorang pembunuh. Dan suaminya, pria yang ia cintai, mungkin adalah korban pertama dari keserakahannya. Zahra menatap pintu kamar yang tertutup itu dengan ngeri. Ia tidak lagi hanya berada dalam bahaya kehilangan hartanya. Ia berada dalam satu rumah dengan iblis bertopeng malaikat, dan kini ia tahu, nyawanya pun menjadi taruhannya. Zahra tidak tidur sama sekali malam itu. Ia kembali ke kamarnya sebelum fajar, meletakkan kembali peti kayu itu seperti semula, namun membawa serta salinan polis dan kliping koran yang berhasil ia foto dengan ponselnya. Ia berbaring di samping putra, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya berkecamuk hebat. Setiap bayangan di sudut ruangan tampak seperti ancaman, setiap suara di luar jendela terdengar seperti langkah kaki pembunuh. Ketakutan yang ia rasakan bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah kepastian dingin yang merayap di tulangnya. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Pagi harinya, lingkaran hitam di bawah mata Zahra terlihat jelas. Putra, yang sedang bersiap-siap untuk ke kantor, menatapnya dengan cemas.
Kamu pucat sekali, sayang. Kamu yakin tidak apa-apa? Sebaiknya kamu istirahat saja di rumah hari ini, jangan ke butik dulu. Aku tidak apa-apa, Mas. Hanya kurang tidur, jawab Zahra, suaranya serak. Ia memaksakan diri untuk menyiapkan sarapan, menuangkan kopi untuk suaminya, melakukan rutinitas pagi seolah semuanya normal. Padahal di dalam, ia merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Saat Ibu Santi turun untuk sarapan, dengan senyum paginya yang biasa, Zahra harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak berteriak. Ia hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mata mertuanya. Setelah putra berangkat kerja dan Ibu Santi sibuk dengan pengajian paginya, Zahra tahu ia punya kesempatan. Hanya ada satu orang di dunia ini yang mungkin bisa membantunya, atau setidaknya, memvalidasi kengerian yang ia temukan. Wanita misterius di toko perhiasan itu. Ibu Hera. Dengan tergesa-gesa, Zahra menyambar kunci mobilnya dan melaju menuju pusat kota. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Bagaimana jika wanita itu tidak ada di sana? Bagaimana jika ia menolak untuk bicara? Bagaimana jika ia hanya orang iseng? Tapi Zahra menepis semua keraguan itu. Ia tidak punya pilihan lain. Toko perhiasan itu tampak sama megahnya seperti kemarin. Zahra masuk dengan langkah ragu. Ia melihat sekeliling, dan hatinya lega saat melihat sosok Ibu Hera sedang berdiri di dekat etalase, merapikan beberapa gelang. Zahra langsung menghampirinya. Ibu Hera, panggil Zahra, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu mengangkat wajahnya. Ekspresinya tetap datar, namun matanya yang tajam seolah sudah tahu tujuan kedatangan Zahra. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada formal. Kita perlu bicara, desak Zahra, suaranya pelan namun penuh penekanan. Ini tentang apa yang ibu katakan kemarin. Tentang ibu mertua saya. Ibu Hera melirik sekeliling. Ada beberapa pelanggan lain di dalam toko. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya sedang bekerja. Wanita itu mencoba mengelak. Tapi Zahra tidak akan membiarkannya pergi. Tolong, Bu, bisik Zahra, matanya mulai berkaca-kaca karena putus asa. Saya sudah melihatnya. Saya melihat dia bertemu dengan seorang pria, saya melihat surat kuasa palsu itu. Dan semalam saya menemukan hal lain. Sesuatu yang jauh lebih buruk. Saya mohon, Ibu adalah satu-satunya orang yang bisa saya tanyai. Melihat keputusasaan di mata Zahra, pertahanan Ibu Hera akhirnya luluh. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang terdengar syarat dengan beban masa lalu. Ikut saya, katanya singkat. Ibu Hera membimbing Zahra melewati sebuah pintu tersembunyi di belakang toko, menuju sebuah kantor kecil yang sempit dan remang-remang. Aroma teh melati yang pekat tercium di ruangan itu. Ibu Hera mempersilakan Zahra duduk di kursi sederhana, lalu ia duduk di hadapannya. Ia menatap Zahra lekat-lekat, seolah mengukur kedalaman masalah yang dihadapi wanita muda di depannya. Ceritakan apa yang kamu temukan, perintahnya dengan suara tenang. Dengan tangan gemetar, Zahra mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan rekaman video pertemuannya, lalu foto polis asuransi dan kliping koran yang ia temukan. Saat melihat foto-foto itu, wajah Ibu Hera mengeras. Genggaman tangannya di atas meja mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat, hanya dipecah oleh suara napas Zahra yang tidak teratur. Akhirnya, Ibu Hera berbicara. Suaranya serak karena emosi yang tertahan. Sudah kuduga. Ular itu tidak pernah berubah. Apa maksud Ibu? Siapa sebenarnya Ibu Santi? Tanya Zahra. Ibu Hera menyandarkan punggungnya, matanya menatap kosong ke dinding, seolah sedang melihat pemandangan dari masa lalu yang menyakitkan. Namanya bukan hanya Santi. Mulainya, dulu, dia dan suaminya, Tirtayasa, adalah rekan bisnis ayah saya. Perusahaan kami bergerak di bidang properti. Ayah saya orang yang jujur dan pekerja keras, sementara Tirtayasa lebih lemah dan mudah dipengaruhi. Tapi istrinya, Santi, adalah otaknya. Dia ambisius, serakah, dan sangat licik. Zahra mendengarkan dengan napas tertahan. Mereka menghancurkan perusahaan kami dari dalam. Lanjut Ibu Hera, matanya berkilat menahan amarah dan duka. Mereka memanipulasi pembukuan, menggelapkan dana proyek, membuat utang fiktif atas nama perusahaan kami. Ayah saya terlalu percaya pada mereka. Saat beliau akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Perusahaan kami diambang kebangkrutan, dengan tumpukan utang yang menggunung. Santi dan Tirtayasa datang menemuinya, menawarkan untuk mengambil alih seluruh sisa aset perusahaan untuk menyelesaikan utang. Tentu saja, ayah saya menolak. Beliau bilang,
Beliau akan melaporkan mereka ke polisi. Ibu Hera berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat ayah saya hidup. Seminggu setelah pertemuan itu, terjadi kecelakaan di salah satu lokasi proyek kami. Sebuah balok beton besar jatuh menimpanya. Laporan resmi polisi menyebutnya kecelakaan kerja murni karena kelalaian. Tapi saya tahu itu bukan kecelakaan. Mereka membunuhnya. Mereka membunuhnya karena ayah saya menolak untuk bungkam. Air mata mengalir di pipi Zahra. Cerita itu begitu mirip dengan apa yang ia curigai, begitu mengerikan. Saya tidak punya bukti, kata Ibu Hera lagi. Penyelidikan ditutup begitu saja. Mereka punya uang dan koneksi untuk membungkam semuanya. Tak lama setelah ayah saya meninggal, Santi dan Tirtayasa tiba-tiba punya banyak uang. Mereka melunasi semua utang mereka dan mulai hidup mewah. Uang dari mana? Tentu saja dari polis asuransi ayah saya yang dipalsukan dan dari sisa aset kami yang akhirnya jatuh ke tangan mereka. Tapi suaminya sendiri, bisik Zahra ngeri. Bagaimana mungkin dia tega? Ular akan memakan siapa saja jika merasa lapar, bahkan pasangannya sendiri, jawab Ibu Hera dingin. Saya yakin, setelah mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, Tirtayasa menjadi beban bagi Santi. Mungkin Tirtayasa merasa bersalah, mungkin dia ingin mengaku, atau mungkin Santi hanya tidak mau berbagi uang asuransi itu. Bagi wanita seperti dia, nyawa manusia tidak ada harganya dibandingkan dengan tumpukan uang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Zahra akhirnya mengerti segalanya. Peringatan di toko perhiasan itu bukan sekadar firasat, melainkan dendam dari masa lalu yang belum usai. Ibu Hera telah melihat pola yang sama berulang kembali, dengan Zahra sebagai target barunya. Ibu Hera mencondongkan tubuhnya ke depan, meraih kedua tangan Zahra yang dingin. Genggamannya kuat dan mantap. Ia menatap lurus ke dalam mata Zahra yang basah, sorot matanya yang tadi penuh duka kini berubah menjadi tajam dan penuh peringatan keras. Dengarkan aku baik-baik, nak, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Ibu mertuamu itu bukan hanya pencuri, dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia sudah pernah melakukannya, dan dia tidak akan ragu melakukannya lagi padamu jika kamu menghalangi jalannya. Apa yang kamu hadapi sekarang bukanlah sekadar perebutan harta. Ini adalah pertarungan untuk nyawamu. Lalu, suara yang paling Zahra kenali terdengar. Suara Ibu Santi. Tapi ini bukan suara lembut dan keibuan yang biasa ia dengar. Suara ini dingin, tidak sabar, dan penuh dengan racun kebencian. Sabar? Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Anak itu sepertinya mulai curiga. Aku bisa merasakannya. Dia tidak seperti biasanya. Rencana, sakit jiwa, ini terlalu lambat. Terdengar suara Tio mencoba menenangkan. Tapi ini cara yang paling aman, Bu. Paling bersih. Aku tidak peduli dengan cara aman, bentak suara Ibu Santi, dan Zahra tersentak mendengarnya. Tidak ada waktu lagi. Kalau perlu, kita pakai rencana B. Ada jeda sejenak. Lalu suara Tio terdengar lagi, kali ini nadanya lebih rendah dan ragu. Rencana B? Maksud ibu yang itu? Bukankah itu terlalu berisiko? Risiko apa? Jawab suara Ibu Santi dengan nada meremehkan yang mematikan. Suaminya sendiri yang akan menjadi saksi betapa tertekannya istrinya akhir-akhir ini. Depresi bisa membuat orang melakukan hal-hal nekat. Atur saja kecelakaan. Rem mobilnya dibuat blong saat dia pergi keluar kota. Atau buat seperti perampokan di rumah yang gagal saat putra sedang tidak ada. Cepat dan tuntas. Setelah itu, putra yang sedang berduka akan dengan mudah menyerahkan segalanya pada ibunya satu-satunya yang ia miliki. Zahra menekan tombol, stop. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi itu. Ia menatap kosong ke perekam suara di atas meja. Jadi begitu. Namanya, hidupnya, cintanya pada putra, semua hanya dianggap sebagai sebuah masalah yang harus dilenyapkan. Ia bukan lagi seorang menantu di mata wanita itu. Ia hanyalah sebuah penghalang. Baskoro menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan prihatin. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, memberikan waktu bagi Zahra untuk menyerap kengerian dari apa yang baru saja ia dengar. Nyonya Zahra, kata Baskoro akhirnya, suaranya pelan namun tegas, menarik Zahra dari jurang kekosongan. Ini bukan lagi soal uang atau penipuan. Saya harap Anda mengerti itu sekarang. Saya punya rekaman mereka merencanakan kecelakaan untuk Anda. Anda dalam bahaya besar. Bahaya yang nyata dan segera. Keheningan di dalam kantor kecil Ibu Hera terasa begitu pekat, seolah bisa disentuh.
Peringatan terakhir dari wanita itu menggantung di udara, dingin dan tajam seperti bilah pisau. Ini adalah pertarungan untuk nyawamu. Kata-kata itu menghantam Zahra dengan kekuatan sebuah godam, meruntuhkan sisa-sisa penyangkalan yang masih coba ia pertahankan. Ketakutan yang tadinya hanya sebuah bisikan kini menjelma menjadi jeritan yang memekakkan di dalam jiwanya. Ia menatap wajah Ibu Hera yang keras namun penuh empati, dan untuk pertama kalinya sejak kengerian ini dimulai, ia tidak merasa sendirian. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh. Tapi ini bukan lagi tangisan keputusasaan, melainkan tangisan yang lahir dari amarah dan keteguhan hati. Saya tidak akan membiarkan dia menang. Bu, desis Zahra, suaranya bergetar menahan emosi. Saya tidak akan menjadi korban selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan? Ibu Hera mengangguk pelan, seulas senyum tipis yang getir terukir di bibirnya. Ia melihat api perlawanan di mata wanita muda di hadapannya. Bagus, katanya. Rasa takut hanya akan melumpuhkanmu, tapi amarah akan memberimu kekuatan. Langkah pertama, kita butuh seorang profesional. Kau tidak bisa membongkar kejahatan sekali berini sendirian. Aku kenal seseorang. Dia seorang detektif swasta, yang terbaik di bidangnya. Namanya Baskoro. Dia teliti, cerdas, dan yang paling penting, dia tidak bisa dibeli. Langkah kedua, lanjut Ibu Hera, adalah yang paling krusial. Kau harus mengamankan posisimu. Asetmu, bisnismu, semua yang sudah kau bangun dengan susah payah. Itulah yang menjadi motif utama iblis itu. Kita harus membuatnya berpikir rencananya berjalan mulus. Sementara di belakang layar, kau menarik semua kekayaanmu dari jangkauannya. Dan yang ketiga, yang paling sulit dari semuanya. Kau harus pulang, kata Ibu Hera, matanya menatap Zahra lekat-lekat. Kau harus kembali ke rumah itu dan melanjutkan sandiwaramu. Kau harus tetap menjadi menantu yang patuh, istri yang penyayang. Jangan tunjukkan perubahan apapun. Jangan biarkan dia curiga sedikitpun. Bisakah kau melakukannya? Zahra menelan ludah. Membayangkan harus kembali ke rumah itu, makan semeja dengan wanita yang ingin membunuhnya, terasa seperti sebuah siksaan. Tapi ia tahu Ibu Hera benar. Itu adalah satu-satunya cara. Saya bisa, jawabnya mantap. Pertemuan dengan Baskoro diatur keesokan harinya di sebuah kafe terpencil. Pria itu berusia akhir 40-an, dengan penampilan yang sama sekali tidak mencolok. Namun di balik kacamatanya, matanya mengamati dengan ketajaman seekor elang. Zahra menceritakan segalanya. Mulai dari bisikan di toko perhiasan hingga penemuannya di peti kayu tua. Ia menunjukkan semua bukti yang ia miliki di ponselnya. Baskoro mendengarkan tanpa interupsi, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah Zahra selesai, Baskoro hanya mengangguk singkat. Saya terima kasus ini, katanya dengan suara berat dan tenang. Target Anda, Ibu Santi, adalah pemain yang sangat lihai. Dia berhasil menutupi jejaknya selama puluhan tahun. Membongkarnya tidak akan mudah. Saya butuh waktu dan sumber daya. Prioritas utama saya adalah mengumpulkan bukti konkret yang bisa dibawa ke jalur hukum, sekaligus memastikan keselamatan Anda. Kehadiran Baskoro yang profesional dan penuh percaya diri, memberikan sedikit kelegaan bagi Zahra. Ia merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Pertarungan ini tidak lagi hanya miliknya dan Ibu Hera. Kini ada pihak ketiga yang akan bergerak dalam bayang-bayang. Maka dimulailah kehidupan ganda Zahra. Siang hari, saat berada di luar rumah, ia adalah seorang komandan perang yang bergerak cepat. Ia menemui pengacara kepercayaannya, menceritakan skenario, kemungkinan terburuk, tanpa menyebut nama, dan mulai proses pemindahan aset. Saham perusahaan atas namanya dialihkan ke sebuah perusahaan induk yang ia dirikan di luar negeri. Beberapa properti dijual secara diam-diam dan dananya dipindahkan ke rekening aman. Aset-aset lain dialihkan kepemilikannya ke nama ibunya sendiri yang tinggal di luar kota. Semuanya dilakukan dengan rapi, melalui jalur legal yang rumit agar tidak tampak seperti pelarian modal yang mencurigakan. Namun begitu ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, ia harus menanggalkan baju perangnya dan mengenakan kembali topeng menantu yang lugu. Ini adalah bagian yang paling menguras energi dan mentalnya. Ia harus tersenyum saat hatinya ingin menjerit. Ia harus menjawab pertanyaan Ibu Santi tentang harinya dengan ceria, padahal yang baru saja ia lakukan adalah membentengi diri dari serangan wanita itu. Makan malam menjadi ladang ranjau emosional. Setiap pujian dari Ibu Santi terasa seperti hinaan. Setiap sentuhan terasa dingin dan lengket. Beberapa hari kemudian, Baskoro memberikan laporan pertamanya. Target sudah bergerak, kata Baskoro melalui telepon yang sudah dienkripsi.
Saya berhasil mengidentifikasi pria yang bertemu dengannya di depan toko perhiasan. Namanya Tio. Dia seorang pengacara dengan reputasi yang sangat buruk, spesialis pemalsuan dokumen dan kasus-kasus kotor. Dia dan Ibu Santi sudah beberapa kali bertemu secara rahasia. Selain itu, tim saya menemukan fakta yang lebih mengkhawatirkan. Ibu Santi, melalui Tio, telah menyewa seseorang untuk menggali riwayat kesehatan Anda, terutama kesehatan mental. Mereka mencoba mencari celah, sekecil apapun, untuk bisa membangun narasi bahwa Anda tidak stabil secara kejiwaan. Rencana A, persis seperti yang mereka duga. Mereka ingin membuatnya terlihat gila agar bisa mengambil alih hartanya dengan mudah. Zahra merasa mual, tapi juga lega karena kecurigaannya terbukti. Namun, laporan kedua dari Baskoro seminggu kemudian adalah laporan yang menghancurkan segalanya. Baskoro tidak menelepon. Ia meminta pertemuan darurat di lokasi aman yang telah mereka tentukan, sebuah kamar hotel yang disewa atas nama samaran. Wajah Baskoro tampak lebih serius dari biasanya. Ada perkembangan baru, Nyonya Zahra, katanya tanpa basa-basi. Perkembangan yang sangat berbahaya. Baskoro meletakkan sebuah perekam suara digital kecil di atas meja. Salah satu orang saya berhasil memasang alat penyadap di ruang kerja pengacara Tio. Kami berhasil merekam percakapan antara dia dan Ibu Santi tadi pagi. Saya ingin Anda mendengarkannya sendiri. Anda harus tahu betapa seriusnya situasi ini. Dengan tangan gemetar, Zahra menekan tombol play. Suara statis pelan terdengar, lalu suara Tio yang agak serak. Kita harus lebih sabar, Bu. Proses untuk menyatakan seseorang tidak kompeten secara hukum itu butuh waktu. Kita harus membangun kasusnya pelan-pelan. Lalu, suara yang paling Zahra kenali terdengar. Suara Ibu Santi. Tapi ini bukan suara lembut dan keibuan yang biasa ia dengar. Suara ini dingin, tidak sabar, dan penuh dengan racun kebencian. Sabar? Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Anak itu sepertinya mulai curiga. Aku bisa merasakannya. Dia tidak seperti biasanya. Rencana, sakit jiwa, ini terlalu lambat. Terdengar suara Tio mencoba menenangkan. Tapi ini cara yang paling aman, Bu. Paling bersih. Aku tidak peduli dengan cara aman, bentak suara Ibu Santi, dan Zahra tersentak mendengarnya. Tidak ada waktu lagi. Kalau perlu, kita pakai rencana B. Ada jeda sejenak. Lalu suara Tio terdengar lagi, kali ini nadanya lebih rendah dan ragu. Rencana B? Maksud Ibu yang itu? Bukankah itu terlalu berisiko? Risiko apa? Jawab suara Ibu Santi dengan nada meremehkan yang mematikan. Suaminya sendiri yang akan menjadi saksi betapa tertekannya istrinya akhir-akhir ini. Depresi bisa membuat orang melakukan hal-hal nekat. Atur saja kecelakaan. Rem mobilnya dibuat blong saat dia pergi keluar kota. Atau buat seperti perampokan di rumah yang gagal saat putra sedang tidak ada. Cepat dan tuntas. Setelah itu, putra yang sedang berduka akan dengan mudah menyerahkan segalanya pada ibunya satu-satunya yang ia miliki. Zahra menekan tombol, stop. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi itu. Ia menatap kosong ke perekam suara di atas meja. Jadi begitu. Namanya, hidupnya, cintanya pada putra, semua hanya dianggap sebagai sebuah masalah yang harus dilenyapkan. Ia bukan lagi seorang menantu di mata wanita itu. Ia hanyalah sebuah penghalang. Baskoro menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan prihatin. Ia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, memberikan waktu bagi Zahra untuk menyerap kengerian dari apa yang baru saja ia dengar. Nyonya Zahra, kata Baskoro akhirnya, suaranya pelan namun tegas, menarik Zahra dari jurang kekosongan. Ini bukan lagi soal uang atau penipuan. Saya harap Anda mengerti itu sekarang. Saya punya rekaman mereka merencanakan kecelakaan untuk Anda. Anda dalam bahaya besar. Bahaya yang nyata dan segera. Perjalanan pulang dari pertemuan dengan Baskoro adalah sebuah pengalaman surreal. Zahra mengemudi dalam mode otomatis. Matanya menatap lurus ke jalan raya yang ramai, namun pikirannya berada di tempat lain. Rekaman suara itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Atur saja kecelakaan, cepat dan tuntas. Suara Ibu Santi yang dingin dan tanpa emosi saat merencanakan kematiannya terasa lebih menakutkan daripada film horor manapun. Dunia di luar jendela mobilnya tampak normal. Orang-orang berjalan, mobil-mobil melaju, tapi bagi Zahra, semuanya terasa salah. Seolah ia telah masuk ke dalam dimensi lain di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Setiap mobil yang melaju terlalu dekat di belakangnya membuatnya tersentak.
Setiap klakson yang berbunyi membuatnya mencengkeram setir lebih erat. Paranoia mulai menjalari sistem sarafnya seperti racun. Rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung kini terasa seperti sarang laba-laba, dan ia adalah seekor lalat yang sebentar lagi akan terperangkap. Memasuki rumah hari itu terasa seperti memasuki kandang singa. Ia disambut oleh senyum manis Ibu Santi yang sedang menyiram tanaman di teras. "Sudah pulang, Nak?" "Tumben sore sekali," sapanya dengan ramah. Zahra harus menggigit bibir dalamnya untuk menahan diri agar tidak lari. "Iya, Bu. Ada rapat mendadak tadi," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Hari-hari berikutnya adalah sebuah neraka psikologis. Zahra hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Ia memeriksa rem mobilnya setiap pagi sebelum berangkat. Ia memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat di malam hari. Ia menolak makan atau minum apapun yang tidak ia siapkan sendiri. Setiap benda di rumah itu kini memiliki potensi bahaya. Pisau dapur yang tajam. Kompor gas yang bisa saja bocor. Lantai kamar mandi yang licin. Ibu Santi, dengan insting predatornya, sepertinya merasakan perubahan itu. Ia tidak tahu rahasianya terbongkar, tapi ia bisa merasakan ketegangan pada diri Zahra. Di matanya, Zahra yang sering melamun, pucat, dan kehilangan nafsu makan adalah target yang sempurna. Ia mungkin berpikir bahwa rencana A, yaitu membuat Zahra terlihat depresi dan tidak stabil, mulai menunjukkan hasil. Dan mungkin, ini adalah waktu yang tepat untuk mempercepat prosesnya ke rencana B dengan cara yang paling halus. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang tenang. Putra masih di kantor. Zahra sedang mencoba fokus bekerja dengan laptopnya di ruang keluarga ketika Ibu Santi menghampirinya, membawa nampan dengan 2 cangkir teh yang masih mengepul. "Nak Zahra, kamu terlihat pucat dan lelah sekali beberapa hari ini," kata Ibu Santi dengan nada penuh simpati. Ia meletakkan nampan itu di atas meja. "Ibu buatkan teh herbal resep dari almarhumah nenek. Ini bagus sekali untuk menenangkan pikiran dan saraf yang tegang. Ayo, diminum selagi hangat." Zahra menatap cangkir keramik cantik yang disodorkan kepadanya. Alarm bahaya langsung berbunyi meraung-raung di kepalanya. Tawaran itu, dalam konteks yang ia ketahui, adalah sebuah ancaman pembunuhan yang terselubung. "Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali," jawab Zahra. Otaknya bekerja cepat mencari cara untuk menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. "Ayo, diminum. Ibu temani di sini," kata Ibu Santi sambil duduk di sofa di hadapannya, sudah memegang cangkirnya sendiri. Ini adalah sebuah jebakan. Ia tidak bisa menolak. Zahra teringat proses saat Ibu Santi membuat teh tadi di dapur. Ia sedang berada di ruang keluarga, tapi ia bisa melihat sekilas ke arah dapur. Ibu Santi membelakanginya saat mengambil kantung teh dan menuangkan air panas. Sebuah momen yang sempurna untuk melakukan sesuatu tanpa terlihat. Zahra yakin, dari sudut matanya, ia sempat menangkap sebuah gerakan kecil yang aneh. Gerakan tangan Ibu Santi yang membuka laci kecil tempat ia biasa menyimpan obat-obatan, lalu dengan cepat kembali ke cangkir-cangkir teh itu. Saat itu Zahra tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang, gerakan itu terasa sangat signifikan. Ia harus melakukan sesuatu. Menolak berarti menunjukkan kecurigaan. Meminumnya berarti menandatangani surat kematiannya sendiri. Zahra mengangkat cangkir itu dengan kedua tangannya, membawanya mendekat ke bibirnya. Ia bisa merasakan tatapan tajam Ibu Santi yang mengawasinya. Ia berpura-pura hendak menyesap teh itu. Lalu, pada saat yang tepat, ia menggerakkan tangannya, membuatnya tampak seperti sebuah getaran kecil yang tak disengaja, akibat dari stres yang sedang ia alami. "Astaga!" serunya dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Cangkir itu miring, dan sebagian besar isinya tumpah ke atas meja kaca dan sedikit membasahi bajunya. Cairan panas itu menyebar dengan cepat, menciptakan genangan kecil. "Ya Allah, Zahra, hati-hati, Nak," seru Ibu Santi, wajahnya menunjukkan keterkejutan, entah asli atau palsu. "Maaf, Bu, maafkan Zahra," kata Zahra dengan panik, suaranya terdengar sangat meyakinkan. Tangan Zahra gemetaran sekali akhir-akhir ini, tidak tahu kenapa. "Maaf sudah merepotkan Ibu." Ia bangkit, menunjukkan ekspresi bersalah dan malu. Sudah, tidak apa-apa. Kamu ini ada-ada saja," kata Ibu Santi sambil bangkit untuk mengambil lap. "Makanya Ibu bilang, kamu itu terlalu banyak pikiran. Lihat kan, sampai ceroboh begini." Saat Ibu Santi berjalan ke dapur untuk mengambil kain lap, Zahra bergerak secepat kilat. Ini adalah kesempatannya. Dengan cepat ia mengambil serbet kertas bersih dari atas meja. Ia tidak bisa mengambil genangan teh yang besar, karena akan terlihat mencurigakan.
Tapi ada beberapa tetes teh yang tercecer di dekat laptopnya. Ia menekan serbet itu ke tetesan teh tersebut hingga menyerap cairannya, lalu dengan cepat melipat serbet itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Semua itu ia lakukan dalam waktu kurang dari 5 detik. Ketika Ibu Santi kembali dengan lap, Zahra sudah sibuk membersihkan tumpahan di bajunya. Bajuku jadi basah, Bu. Sepertinya aku harus langsung mencucinya di laundry supaya tidak meninggalkan noda, kata Zahra, menciptakan alasan untuk bisa segera keluar dari rumah. Iya, sudah, sana ganti bajumu. Biar meja ini ibu yang bersihkan, jawab Ibu Santi, tampak sedikit kecewa karena rencananya gagal, namun berhasil menutupinya dengan baik. Zahra segera berlari ke kamarnya, mengganti pakaian, dan menyambar kunci mobilnya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Ia berhasil lolos, dan yang lebih penting, ia berhasil mendapatkan barang bukti. Ia melajukan mobilnya, bukan ke laundry, melainkan ke sebuah alamat yang telah diberikan oleh Baskoro. Sebuah laboratorium forensik swasta yang bisa bekerja cepat dan rahasia. Ia menyerahkan serbet yang lembab itu kepada seorang analis di sana, menjelaskan bahwa ia mencurigai adanya zat asing di dalamnya dan meminta hasil yang paling cepat. Setelah membayar biaya tes kilat yang mahal, ia kembali ke mobilnya. Penantian selama beberapa jam berikutnya adalah siksaan. Ia tidak berani pulang. Ia hanya berputar-putar di sekitar kota tanpa tujuan, terus memeriksa ponselnya setiap beberapa detik. Akhirnya, saat senja mulai turun, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, sesuai protokol dari laboratorium. Zahra menepikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Dengan jari-jari yang terasa beku, ia membuka pesan itu. Pesan itu sangat singkat, tanpa basa-basi, dan ditulis dalam istilah teknis. Tapi ada satu kata di sana yang ia mengerti. Satu kata yang mengkonfirmasi semua mimpi terburuknya dan menyegel takdir ibu mertuanya. Sampel positif. Mengandung jejak digitalis. Dosis berulang dapat memicu aritmia dan gagal jantung fatal. Zahra membaca kata itu berulang-ulang. Digitalis. Racun jantung. Jadi ini rencana B yang sebenarnya. Bukan kecelakaan mobil atau perampokan. Melainkan sebuah pembunuhan pelan-pelan, yang dirancang agar terlihat seperti kematian alami akibat serangan jantung. Dingin, kejam, dan nyaris sempurna. Sambil menatap layar ponselnya yang menyala, Zahra tidak merasakan takut lagi. Yang ada hanyalah amarah yang membeku menjadi es. Permainan ini sudah selesai. Ia kini memegang bukti pembunuhan di tangannya. Dan ia akan memastikan iblis itu membayar semua perbuatannya. Pagi di hari ulang tahun Ibu Santi dimulai dengan kesibukan yang meriah. Karangan bunga berdatangan silih berganti, memenuhi teras dengan aroma sedap malam dan mawar. Tim catering sudah mulai menata meja dan peralatan di halaman belakang, mengubah taman yang asri menjadi lokasi pesta yang elegan. Dari luar, semua tampak sempurna. Sebuah perayaan cinta untuk seorang ibu dan mertua yang terhormat. Namun di dalam benak Zahra, keheningan yang dingin dan fokus yang tajam telah mengambil alih. Hari ini bukanlah hari perayaan. Hari ini adalah hari penghakiman. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang ketakutan. Semalam, setelah menerima hasil lab, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasa takutnya mengkristal menjadi sebuah ketenangan yang mematikan. Ia kini adalah seorang strategis, seorang eksekutor, yang telah dengan cermat merancang setiap detail dari kejatuhan musuhnya. Dini hari tadi, sebelum matahari terbit, ia menyelinap keluar untuk pertemuan terakhir dengan Baskoro dan Ibu Hera di sebuah kedai kopi yang sepi. Mereka duduk di sudut yang gelap, meninjau kembali rencana untuk terakhir kalinya. Semua sudah terpasang, lapor Baskoro dengan suara rendah. 3 kamera tersembunyi di ruang keluarga, resolusinya tinggi. 1 di dalam pot anggrek, 1 di bingkai foto digital, dan 1 lagi di detektor asap. Mikrofonnya sangat sensitif, bisa menangkap suara bisikan sekalipun. Proyektor sudah terpasang di balik panel dinding, tidak akan ada yang sadar sampai dinyalakan. Tim saya akan memonitor semuanya dari mobil van di ujung jalan. Polisi, tanya Zahra. Sudah siaga. Aku sudah bicara dengan Inspektur Rahmat, kontak lamaku yang paling kupercaya. Dia sudah melihat bukti awal dan setuju ini adalah kasus yang serius. Dia dan timnya akan menunggu panggilanku. Begitu kau memberikan sinyal, mereka akan masuk. Jelas Baskoro. Ibu Hera meletakkan tangannya di atas tangan Zahra. Tangan itu terasa hangat dan kuat. Kamu sudah siap, nak? Tanyanya lembut. Malam ini akan menjadi malam yang sangat berat. Melihat wajah aslinya di depan semua orang, terutama di depan suamimu, akan sangat menyakitkan. Zahra mengangguk, menatap kedua sekutunya dengan rasa terima kasih yang mendalam.
Saya siap, Bu. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebohongan yang telah saya jalani selama ini. Malam ini, semuanya harus berakhir. Kembali ke rumah, Zahra mulai memainkan perannya. Ia membantu para pelayan menata kue, memastikan semuanya sempurna. Ia bahkan membantu Ibu Santi memilih gaun yang akan dikenakannya malam ini, sebuah gamis sutra berwarna lavender yang membuatnya tampak begitu anggun dan keibuan. Bagaimana menurutmu, Ra? Cantik tidak? Tanya Ibu Santi sambil bercermin. Sangat cantik, Bu. Ibu terlihat sangat berwibawa. Jawab Zahra, senyumnya tidak goyah sedikitpun, meskipun di dalam hatinya ia melihat seorang ratu ular yang sedang mengenakan kostum malaikatnya. Ketika para tamu mulai berdatangan sore itu, Zahra berubah menjadi nyonya rumah yang sempurna. Ia menyambut setiap paman, bibi, dan sepupu dengan senyum ramah. Ia mengobrol ringan, menanyakan kabar anak-anak mereka, menuangkan minuman. Ia adalah potret menantu idaman. Putra, yang melihat istrinya begitu aktif dan ceria setelah beberapa hari terakhir tampak murung, merasa lega. Ia merangkul pinggang Zahra dan berbisik, "Aku senang melihatmu tersenyum lagi, sayang." Zahra hanya balas tersenyum, sebuah senyum yang menyimpan sejuta rahasia. Ia melirik suaminya, hatinya terasa sakit. Malam ini, ia tidak hanya akan menghancurkan ibu mertuanya. Ia juga akan menghancurkan dunia suaminya, meruntuhkan pilar utama dalam hidupnya. Tapi ini harus dilakukan. Kebenaran, sepahit apapun, harus diungkap. Pesta berlangsung dengan meriah. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Ibu Santi berada di pusat perhatian, menerima ucapan selamat dan hadiah dengan ekspresi haru dan bahagia. Ia mengenakan bros kecil yang dibelikan putra tempo hari, memamerkannya dengan bangga sebagai bukti cinta anaknya yang sederhana namun tulus. Bagi Zahra, bros itu tampak seperti medali kejahatan yang dikenakan tanpa rasa malu. Setelah acara makan malam, tibalah saatnya pemotongan kue. Diiringi lagu, "Selamat ulang tahun," Ibu Santi meniup lilin di atas kue tartnya yang besar. Semua orang bertepuk tangan. Setelah itu, beberapa anggota keluarga yang dituakan memberikan sambutan singkat, memuji kebaikan dan ketabahan Ibu Santi sebagai seorang ibu dan seorang nenek. Sandiwara itu begitu sempurna, begitu meyakinkan, hingga Zahra hampir merasa mual menyaksikannya. Dan kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Setelah semua sambutan selesai, Ibu Santi mengambil mikrofon. Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih atas semua doa dan perhatiannya," mulainya dengan suara bergetar. "Di hari yang bahagia ini, sebenarnya ada satu hal yang membebani hati ibu." Ruangan yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ibu Santi memandang ke arah Zahra dengan tatapan penuh kasih sayang dan kekhawatiran. "Seperti yang mungkin beberapa dari kalian sadari, menantu saya tercinta, Zahra, sedang melewati masa-masa yang sulit. Beban pekerjaan dan tekanan bisnis sepertinya telah membuatnya sangat lelah, baik secara fisik maupun mental." Zahra merasakan tatapan para tamu kini beralih kepadanya. Ia hanya menunduk, memainkan perannya sebagai wanita yang rapuh. "Sebagai seorang ibu," lanjut Ibu Santi, air matanya mulai menetes. "Hati saya hancur melihatnya seperti ini. Saya ingin sekali membantunya, meringankan bebannya." Ia kemudian berbalik ke arah putra, yang berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. Ia memberi isyarat agar beberapa paman dan bibi yang paling dihormati mendekat. "Putra, nak," panggilnya lirih sambil mengeluarkan selembar dokumen dari dalam tasnya. "Demi kebaikan Zahra dan juga keluarga kita, Ibu sudah menyiapkan sebuah surat. Ini hanya surat kuasa pengelolaan aset sementara. Tanda tangani ini, nak. Biarkan ibu yang membantu mengurus bisnis Zahra untuk sementara waktu, sampai kondisi mentalnya pulih dan stabil kembali. Ini demi meringankan bebannya." Ibu tidak tega melihatnya terus-menerus tertekan. Ia menyodorkan dokumen dan sebuah pulpen kepada putra. Seluruh ruangan senyap. Semua orang bisa mendengar isak tangis Ibu Santi yang terdengar begitu meyakinkan. Mereka memandang Zahra dengan kasihan, lalu memandang putra dengan penuh harap. Putra tampak bingung dan ragu. Ia menatap ibunya yang menangis, lalu menatap istrinya yang hanya diam menunduk. Ia terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi, ia mencintai istrinya dan tidak mau melangkahi haknya. Di sisi lain, ia melihat ibunya yang tampak begitu tulus ingin membantu. Ia mengambil dokumen itu, membacanya sekilas. Lalu ia mengambil pulpen. Matanya menatap Zahra, mencari semacam isyarat, tapi Zahra tetap diam. Dengan hati yang berat, didorong oleh rasa kasihan pada ibunya dan kekhawatiran pada istrinya,
Putra akhirnya mengarahkan ujung pulpen itu ke atas kertas, tepat di atas garis yang tersedia untuk tanda tangan. Jarum jam di dinding seolah berhenti berdetak. Seluruh alam semesta Zahra terfokus pada satu titik itu. Ujung pulpen yang hanya berjarak beberapa milimeter dari kertas yang akan merampas segalanya darinya. Inilah saatnya. Tepat saat ujung pulpen Putra hendak menyentuh permukaan kertas, sebuah suara menghentikannya. Suara itu tidak keras, namun terdengar begitu jelas dan mantap di tengah keheningan yang mencekam, memotong isak tangis palsu Ibu Santi seperti sebilah pedang. "Tunggu, Mas." Semua orang menoleh serempak ke sumber suara. Zahra mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ekspresi rapuh atau tatapan kosong di sana. Matanya kini menyala dengan ketenangan yang dingin dan kekuatan yang tak terbantahkan. Ia perlahan bangkit dari kursinya dan berjalan ke depan, melewati para tamu yang menatapnya dengan bingung. Ia melewati suaminya yang membeku di tempat, dan berhenti tepat di hadapan Ibu Santi yang menatapnya dengan kilat amarah tersembunyi di balik mata yang masih basah oleh air mata buaya. Tanpa memedulikan tatapan mereka, Zahra berjalan ke arah dinding tempat sebuah panel dekoratif terpasang. Ia mengeluarkan sebuah remote kecil dari sakunya. "Selamat ulang tahun sekali lagi, Ibu," katanya, suaranya kini terdengar oleh semua orang di ruangan itu. "Saya sangat tersentuh dengan kekhawatiran Ibu terhadap saya. Sebagai balasannya, dan sebagai kado ulang tahun dari menantu yang sangat berbakti ini, saya sudah menyiapkan sebuah persembahan khusus." Ia menekan sebuah tombol. Panel dinding itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah layar proyektor besar yang tersembunyi di baliknya. Para tamu bergumam kaget, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Saya ingin mempersembahkan sebuah film dokumenter singkat," lanjut Zahra, matanya terpaku pada Ibu Santi. "Sebuah film tentang betapa Ibu sangat menyayangi dan memperjuangkan keluarga ini. Mari kita saksikan bersama." Dengan satu tekanan tombol lagi, proyektor menyala. Layar yang tadinya putih kini menampilkan sebuah gambar yang agak buram, direkam dari jarak jauh. Itu adalah pemandangan di depan sebuah toko perhiasan mewah. Para tamu tampak bingung. Apa maksud dari semua ini? Lalu, sosok Ibu Santi muncul di layar, keluar dari toko. Tapi wajah yang mereka lihat bukanlah wajah sendu yang mereka lihat sekarang. Wajah di layar itu dingin, keras, dan penuh perhitungan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Video berlanjut. Sesosok pria licin keluar dari sedan hitam, menghampiri Ibu Santi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ibu Santi menyerahkan sebuah amplop coklat, dan bagaimana pria itu mengintip isinya. Sebuah paspor dan setumpuk surat dengan kop surat yang familiar bagi mereka yang tahu bisnis Zahra. Wajah Ibu Santi yang asli kini pucat pasi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi panik. "Apa-apaan ini?" jeritnya, suaranya melengking. "Hentikan ini. Zahra, kamu sudah gila. Ini semua fitnah. Rekayasa." Ia mencoba maju untuk merebut remote dari tangan Zahra, namun beberapa paman menahannya, wajah mereka menunjukkan kebingungan yang mendalam. Putra menatap layar, lalu menatap ibunya, lalu kembali ke layar. Wajahnya pucat, ekspresinya kosong karena syok. Zahra tetap tenang di tengah kekacauan itu. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan mertuanya. Ia menunggu hingga jeritan itu mereda, lalu dengan suara yang dingin dan terkendali, ia kembali berbicara. "Tenang, Bu. Ini baru bagian pembuka. Filmnya masih panjang," katanya. Ia kemudian menoleh kepada suaminya. "Mas Putra, mungkin Mas masih ragu. Mungkin Mas pikir ini hanya salah paham soal bisnis. Atau aku hanya paranoid. Tapi pernahkah Mas berpikir, bagaimana jika aku menolak menandatangani surat itu? Atau bagaimana jika rencanamu untuk membuatku terlihat gila, gagal? Jangan khawatir, Bu. Ibu sudah menyiapkan rencana B, bukan?" Zahra menekan tombol berikutnya di remote. Layar menjadi gelap. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Dan kemudian, dari speaker yang tersembunyi, sebuah suara memenuhi ruangan. Suara percakapan. "Kita harus lebih sabar, Bu," terdengar suara pria, yang diidentifikasi Zahra sebagai suara Tio. Lalu suara Ibu Santi, dingin dan kejam, menggema di ruangan itu. "Sabar? Aku sudah menunggu bertahun-tahun." Anak itu sepertinya mulai curiga. Rencana, sakit jiwa, ini terlalu lambat. Para tamu terkesiap serempak. Mereka saling pandang dengan ngeri. Itu jelas-jelas suara Ibu Santi. Rekaman berlanjut, setiap kata terdengar seperti paku yang ditancapkan ke peti mati kebohongan Ibu Santi. "Aku tidak peduli dengan cara aman. Tidak ada waktu lagi. Kalau perlu, kita pakai rencana B.
Atur saja kecelakaan. Rem mobilnya dibuat blong saat dia pergi keluar kota. Atau buat seperti perampokan di rumah yang gagal, cepat dan tuntas. Di tengah keheningan yang mematikan itu, sebuah suara benda jatuh terdengar nyaring. Keletak. Semua orang menoleh. Pulpen itu telah terlepas dari genggaman Putra yang lemas, jatuh dan menggelinding di atas lantai marmer. Wajahnya tidak lagi hanya pucat, tetapi benar-benar hancur. Matanya yang terpaku pada ibunya kini tidak lagi menunjukkan kebingungan, melainkan kengerian murni. Kengerian seorang anak yang baru saja mendengar ibunya sendiri, dengan suara yang biasa ia dengar menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya, dengan tenang merencanakan pembunuhan terhadap istrinya. Ibu Santi membuka mulutnya, ingin menjerit, menyangkal, mengatakan apa saja untuk menghentikan mimpi buruk ini. Namun tidak ada suara yang keluar. Zahra menatapnya tanpa emosi, remote masih tergenggam erat di tangannya. Filmnya belum selesai, Bu, katanya dengan suara sedingin es. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Keheningan di ruangan itu begitu tebal, begitu berat, seolah udara telah berubah menjadi padat dan menekan dada setiap orang. Rekaman suara yang mengerikan itu masih terngiang di telinga mereka, meninggalkan jejak dingin yang merayap di tulang punggung. Putra berdiri membeku seperti patung es, wajahnya adalah kanvas kehancuran total. Dokumen yang beberapa saat lalu ia pegang sebagai bukti baktinya pada sang ibu, kini teronggok di lantai seperti sampah tak berharga. Ibu Santi, yang tadinya pucat pasi, kini wajahnya memerah karena amarah dan kepanikan yang tak terkendali. Ia sadar ia sudah terpojok. Naluri hewannya mengambil alih. Bohong. Itu semua bohong. Teriaknya, suaranya melengking dan histeris, tidak lagi mencoba menjaga citra anggunnya. Dia menjebakku. Menantu tidak tahu di untung ini sudah merekayasa semuanya untuk merebut putra dariku. Kalian semua percaya padanya? Pada wanita ular ini? Ia menunjuk-nunjuk Zahra dengan jari gemetar, matanya liar mencari simpati di antara para tamu. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan ngeri, jijik, dan tidak percaya. Topengnya telah pecah, dan wajah asli di baliknya terlalu mengerikan untuk dilihat. Zahra tetap tak bergeming. Ia membiarkan mertuanya meracau, membiarkan semua orang melihat kegilaan yang sesungguhnya. Ketika teriakan itu mereda menjadi isak tangis yang dibuat-buat, Zahra kembali menekan tombol di remotenya. Ibu benar, kata Zahra, suaranya yang tenang menjadi kontras yang mengerikan dengan histeria Ibu Santi. Rekaman suara bisa saja direkayasa. Karena itu, saya menyiapkan bukti lain. Bukti fisik. Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Layar proyektor kembali menyala. Kali ini, yang ditampilkan adalah sebuah dokumen hasil laboratorium. Tampilannya teknis, penuh dengan angka dan istilah kimia. Namun ada satu bagian yang diberi lingkaran merah besar, dengan tulisan yang diperbesar hingga bisa dibaca oleh semua orang di ruangan itu. Sample herbal. Positif mengandung digitalis. Zahra menoleh ke arah para tamu. Beberapa hari yang lalu, ibu dengan sangat baik hati, membuatkan saya secangkir teh untuk menenangkan saraf saya. Tangan saya yang gemetaran, ini tidak sengaja menumpahkannya. Saya berhasil menyimpan sampelnya. Digitalis, bagi yang belum tahu, adalah racun jantung yang sangat kuat. Jika diberikan dalam dosis kecil berulang kali, ia akan menyebabkan kematian yang tampak seperti serangan jantung alami. Sangat bersih, bukan, Bu? Seperti yang Ibu rencanakan. Napas Ibu Santi tercekat. Rencana pembunuhan yang paling rapi, yang paling personal, kini terpampang di depan semua orang. Putra, yang sejak tadi hanya diam membatu, akhirnya bergerak. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati ibunya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ibu. Bisiknya, suaranya parau dan penuh luka. Katakan ini tidak benar, katakan pada Putra kalau semua ini bohong. Melihat anaknya yang hancur, bukannya merasa bersalah, Ibu Santi justru melihat secercah harapan. Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kartu sebagai seorang ibu yang menjadi korban. Ia meraih tangan Putra. Putra, anakku sayang, jangan percaya padanya. Dia meracuni pikiranmu. Ibu melakukan semua ini untukmu, nak. Untuk melindungimu dari wanita jahat ini. Namun, Zahra belum selesai. Ia memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan segalanya hingga ke fondasinya. Melindungi Putra? Zahra tertawa kecil, sebuah tawa dingin tanpa humor. Apakah ibu juga sedang melindungi ayah saat ibu melakukan hal yang sama padanya puluhan tahun yang lalu? Zahra menekan tombol terakhir. Layar kini menampilkan dua gambar berdampingan. Di satu sisi, foto polis asuransi jiwa atas nama almarhum Tirtayasa,
dengan nilai pertanggungan yang fantastis. Di sisi lain, kliping koran tua yang memberitakan kematian misterius seorang pengusaha akibat keracunan, yang kasusnya ditutup begitu saja. Tanggal kedua dokumen itu hanya berselang beberapa hari. Utang yang menumpuk, polis asuransi bernilai besar, dan sebuah serangan jantung yang sangat nyaman. Pola yang sama selalu berulang. Bukan, Bu, kata Zahra. Itulah titik puncaknya. Di hadapan bukti kejahatan masa lalunya, sesuatu di dalam diri Ibu Santi akhirnya patah. Logika dan akal sehatnya hancur, digantikan oleh amarah murni seorang monster yang kedoknya telah terbuka. Ia melepaskan tangan Putra dengan kasar. Ya, aku yang melakukannya, jeritnya, matanya membelalak penuh kebencian. Aku membunuh suamiku yang tidak berguna itu. Dan seharusnya aku juga sudah membunuhmu. Ia menunjuk ke arah Zahra. Dan kau. Ia berbalik menatap Putra, seharusnya kau juga mati bersamanya. Kalian semua tidak berguna. Kalian hanya penghalang. Harta itu seharusnya milikku. Semuanya milikku. Pengakuan yang keluar dari mulutnya sendiri itu menyegel takdirnya. Para tamu mundur dengan ngeri. Putra roboh berlutut, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan oleh kebenaran yang brutal itu. Ia menangis, bukan lagi tangisan seorang anak, melainkan raungan seekor hewan yang terluka. Pada saat itulah, pintu utama rumah terbuka. Ibu Hera masuk, wajahnya tegar dan penuh kemenangan. Di belakangnya, berdiri Inspektur Rahmat dan beberapa petugas polisi berseragam. Mereka masuk dengan tenang namun sigap, pemandangan di depan mereka sudah lebih dari cukup sebagai bukti. Santi, kata Inspektur Rahmat dengan suara tegas. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan kami akan membuka kembali penyelidikan atas kematian suami Anda, Tirtayasa. Melihat polisi, Ibu Santi mengamuk seperti binatang buas yang terperangkap. Ia meronta, menjerit, dan memaki semua orang saat petugas memasangkan borgol di pergelangan tangannya yang kurus. Pesta ulang tahun yang meriah itu telah berakhir menjadi sebuah adegan penangkapan yang dramatis. Saat Ibu Santi digiring keluar, melewati Putra yang masih tersungkur di lantai, ia tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Ia hanya meludah ke arah menantunya. Kau akan menyesal, Zahra, desisnya penuh racun. Zahra hanya menatapnya dengan dingin hingga sosok itu menghilang di balik pintu. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke arah suaminya yang hancur. Ia berjalan mendekat dan berlutut di sampingnya. Di tengah kekacauan itu, di antara isak tangis dan bisik-bisik ngeri para tamu, Zahra merengkuh kepala suaminya dan membiarkannya menangis di bahunya. Pertarungan telah dimenangkan, namun perang untuk menyembuhkan luka baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Berita tentang iblis berkerudung lavender, julukan yang diberikan media kepada Ibu Santi, menjadi tajuk utama di mana-mana. Persidangannya berjalan cepat. Dengan bukti rekaman, laporan laboratorium, pengakuan di depan puluhan saksi, dan kesaksian baru dari Ibu Hera yang kasus ayahnya ikut dibuka kembali, Ibu Santi tidak punya celah untuk membela diri. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sebuah ganjaran yang setimpal untuk kejahatan yang telah ia kubur selama puluhan tahun. Pengacaranya, Tio, juga mendapat hukuman berat karena keterlibatannya. Rumah besar yang dulu penuh dengan tawa palsu itu terasa hampa dan dingin. Zahra dan Putra menjualnya segera setelah kasus selesai, tidak sanggup lagi tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan buruk. Mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil dan sederhana di tepi kota, sebuah tempat di mana mereka bisa memulai segalanya dari nol. Proses penyembuhan berjalan lambat dan menyakitkan. Bagi Putra, kebenaran tentang ibunya adalah sebuah luka yang mengoyak seluruh fondasi hidupnya. Ada hari-hari di mana ia hanya diam, tenggelam dalam rasa bersalah dan kesedihan. Ia merasa bersalah karena telah meragukan istrinya. Ia merasa hancur karena citra ibu yang ia puja ternyata adalah seorang monster. Ia harus menjalani terapi intensif untuk mengatasi trauma mendalam itu. Zahra, dengan kesabaran dan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah menyalahkan Putra atas keraguannya. Ia mengerti betapa sulitnya menerima kenyataan sepahit itu. Ia menjadi jangkar bagi suaminya, memberinya kekuatan saat Putra merasa lemah, dan memberinya ruang saat Putra butuh waktu untuk sendiri. Perlahan tapi pasti, puing-puing kepercayaan di antara mereka mulai ditata kembali. Suatu sore yang cerah, Zahra mengunjungi Ibu Hera di toko perhiasannya. Toko itu kini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Ibu Hera, setelah Zahra membantunya secara finansial sebagai tanda terima kasih dan sebagai cara untuk menebus dosa keluarga suaminya. "Bagaimana kabarmu, Nak?" sapa Ibu Hera, senyum tulus terukir di wajahnya yang kini tampak lebih damai.
Kami baik-baik saja, Bu. Pelan-pelan, jawab Zahra. Terima kasih. Tanpa Ibu, saya tidak tahu akan jadi apa. Kita saling membantu, kata Ibu Hera. Kau memberikan keadilan untuk ayahku, dan aku membantumu bertahan hidup. Kita impas. Mereka berdua tertawa kecil, sebuah tawa yang lahir dari ikatan kuat yang ditempa dalam badai. Malam harinya, Zahra dan Putra duduk di balkon rumah baru mereka, menatap langit senja yang dihiasi warna-warni yang indah. Sudah lama sekali mereka tidak bisa menikmati momen setenang ini. Putra meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Matanya menatap Zahra, penuh dengan penyesalan, rasa terima kasih, dan cinta yang kini terasa jauh lebih dalam dan dewasa. Maafkan aku, Zahra, bisiknya, suaranya tulus. Maaf karena pernah buta. Maaf karena tidak melindungimu. Aku berjanji, seumur hidupku, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan selalu percaya padamu, di atas segalanya. Zahra tersenyum, senyumnya kini benar-benar lepas dan bahagia. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Kita hadapi ini bersama. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari terbenam dan digantikan oleh kerlip bintang pertama. Badai telah berlalu. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawa dan hartanya, tetapi ia juga telah membebaskan suaminya dari belenggu cinta yang beracun. Fondasi rumah tangga mereka yang baru dibangun di atas puing-puing kebenaran yang pahit, namun justru karena itu, fondasi ini menjadi jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Di tengah kedamaian malam itu, Zahra tahu bahwa fajar yang baru telah tiba, menjanjikan masa depan yang penuh harapan dan kebenaran.